Coba Kak pakai kunci A, coba. Nah pas kayaknya ya. Oh tapi ini kita masih harus tunggu Kak Grace ini. Mana ya Kak Grace ya kok belum datang. Kita sudah mau ibadah loh. Coba tak telepon dulu. Kak Grace telepon dulu. Kok gak datang-datang sih Kak Grace? Nah ini dia yang ditunggu. Hah? Yes. Waduh ngapain Kak Grace? Ngapain Kak Grace? Kak Grace ngapain sih? Aduh sampai nggak perhatian. Kaget banget aku Kak. Serius amat iya? Aku tuh lagi lihat info boyband Korea tuh katanya mau ada konser di Indonesia. Oh ya Aku lagi cari-cari infonya tuh loh Kak. Aku seneng banget. Aduh sampai segitunya Iya Kak Grace. dong. Kak Grace udah ditunggu-tunggu loh. Berarti kita kan mau ibadah. Oh iya Kak mau ibadah ya. Aduh Iya. lupa maafkan aku. Aduh. Maaf. Tapi gagal ngomong-ngomong, fokus. kok ada bau yang aneh ya? Bau apa Kak? Kok ada bau. Emang ada bau apaan sih? Tahu bau apa nih? Belum mandi nih kayaknya Kak Marvin enggak nih. kok. Belum mandi nih. Kak Marvin belum mandi kayaknya. Sudah kan? Kak Ina juga sudah mandi. Tapi baunya di sini loh lebih. Apa sih? Nggak tahu, Apa sih? Bau nggak enak. Oh my god, kayaknya aku harus lepas sandal deh. Sampai segitunya. Kak, maafkan aku. Kenapa, Kak? Kayaknya Biasanya aku emang ada apa? nginjek tainya Odi kayaknya. Aduh Kak, Kak, gimana Grace, kok ini? sampai gitu sih? Aduh sampai kotor semua tuh lihat tuh Aduh, jejaknya bau banyak. sekali, Kak Aduh Grace. Kak, gimana Bau. ini Kak? Duh gimana nih, padahal tadi tuh mama tuh udah bilang sama aku Kak, aku tuh gak boleh main handphone tuh. sambil jalan. Kayaknya gara-gara aku main handphone deh, jadi aku nggak keinjek dengar kayaknya nasihat kali. mama, nggak taat sama nasihat mama. Gimana ini Kak? Waduh Kak Grace ini. Ya sudah, nanti sampai rumah minta maaf sama mama Iya, ya. kayaknya harus Bilang gitu sudah deh. nggak dengerin Tapi ini mama. gimana Kak, masa aku melayani anak pakai cekeran Lagian juga Kak Grace tadi mau ibadah juga pakai sandal jepit, gimana sih Kak Grace? Oh iya ya, maafkan aku. Iya maafkan nggak apa-apa saya. nih. Ada sepatu nih, tak pinjemin ini tadi. Oh, Aku Kalinda kasih ada ke sepatu. Wah, puji Tuhan. Adik-adik kalau mau ibadah pakai sepatu ya, jangan kayak Kak Grace. Maafkan. Mau ibadah pakai sandal. Iya maaf Kak, tadi buru-buru sih. Terus kasihkan lihat handphone, makanya. Kak Grace pakai nih Kak Grace. Aduh terima kasih loh Kak Linda. Jadi sungkan nih. Hihi. Ih pas. Nggak apa-apa. Oke, terima Nggak apa-apa, Kak Grace. kasih. Tapi jangan diulang lagi ya, mau ibadah Siap. kok pakai sandal jepit sih Kak Grace. Siap. Juga dengerin tuh nasihatnya mama. Iya, Ya? maaf. Tuh, kita sudah ditunggu loh sama adik-adik. Oh iya. Shalom. Wah, sudah nunggu dari tadi ya adik-adik ya. Maaf ya. Wah, sudah siap dari tadi rupanya. Iya. Kak Grace seneng banget nih Kak. Iya. Soalnya lihat adik-adik tuh sukacita terus ikutin sekolah minggu. Itulah kita bersyukur kita anak-anak di rumah, adik-adik di rumah tetap semangat meskipun Iya. kita ibadah online ya. Sip, Meskipun mantap. kita belum bisa untuk tatap muka tetapi tetap Iya. semangat Iya, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, serius dalam beribadah ya adik-adik ya. Yoi. Iya. Nah kalau gitu Kak kita doa dulu yuk. Ayo, Sebelum kita kita, akan doa dulu. mulai ibadah. Oke Kak. Ayo adik-adik sekarang kalian lipat tangannya. Ayo kita berdoa. Siapkan hati yang terbaik buat Tuhan ya. Ayo. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesehatan dan kekuatan yang telah Kau berikan kepada kami hari ini. Kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Nah sebentar lagi kami ingin bersekutu dengan-Mu Bapa. Kami ingin beribadah bersama dan bersuka cita bersama. Tolong tuntun kami, bantu kami, beri kami hikmat supaya kami bisa mengerti apa yang Engkau inginkan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yeay. Nah, ayo Kak kita memuji Tuhan. Oke. Kita mau nyanyi lagu apa nih hari ini? Lagi apa ya? Lagi apa ya? Aku lagi senang lagu itu Kak, Jalan Serta Yesus. Yap. Aku pengen soalnya setiap aku jalan tuh sama Yesus. Harus bersama dengan Tuhan. Kemanapun kita melangkah, kita harus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Oke, yuk kita naikkan pujian ini. Ayo. Oke, ayo Kak Marvin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya
setiap hari. Jalan suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Kakak stop. Kok kayaknya kita berdua loyo banget gitu ya. Kurang semangat kayaknya adik-adik ya. juga loyo juga. Iya. Kayaknya pada duduk ini. Betul. Enggak Coba. berdiri nih. Ayo kita berdiri Ayo, yuk. berdiri ya. Ayo kita muji Tuhan Ayo, sama-sama ayo. yuk. Lebih semangat ya Kak ya. Ya, oke. Kamera Siap, lebih cepat, siap. lebih cepat. Ayo, Kak Ayo. Adin. Kita puji Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Ayo Kak sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yes. Yeay. Aku mau jalan serta Yesus selamanya Kak. Dari Amin. aku kecil sampai aku tua, aku mau Ya, jalan sama Tuhan. sampai akhir kehidupan kita. Kita Betul. mau bersama dengan Tuhan Yesus. Betul Berjalan sekali. bersama dengan Tuhan Yesus. Ya. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu apa Kak? Gimana kalau kita nyanyi lagu apa ya? Dengar dia ya. panggil nama saya itu. Oke. Ayo. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Mantap. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada kamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Senang sekali Senang bersuka banget. cita kita ya Aku Kak sampai ya. keringetan loh Kak. Iya. Saking semangatnya Saking muji semangat Tuhan. coba muji Tuhan. Iya. Iya. Adik-adik juga semangat kan muji Tuhannya? Pastinya Kak, pasti adik-adik juga sama-sama kayak kita yang ada di sini ya Kak ya. Betul banget. Oh iya. Kenapa Kak? Kita mau dengar firman Tuhan Kak Kris. Oh iya, oke. Iya. Tapi sebelum dengar firman Tuhan, Iya. kita ucapkan dulu super kebenaran kita. Nah itu yang Ya. penting Nah, ya. super Apa kebenaran super kita- kebenaran kita Kak? Iya, super kebenaran kita adalah anak taat. Yes, itulah aku. Nah, tapi ada gerakannya. Adik-adik ikutin ya. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita ucapkan super kebenaran kita hari ini. Super kebenarannya adalah anak taat. Yes, itulah aku. Ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Anak taat. Yes, itulah aku. Yeay. Nah,
pastinya Tuhan disenangkan Kak kalau kita taat. Pasti, ya iya kan? pasti Kak Grace. Mm-mm. Makanya kita harus taat. Betul. Taat kepada Tuhan, juga taat sama orang tua. Betul, betul banget itu Kak, itu harus banget. Ya oke, kalau gitu sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau menyanyikan satu lagu lagi ya. Oke. Ayo Kak. Tabur firman-Mu padaku. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Ayo kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur hari ini buat keberadaan kami. Terima kasih buat kasih anugerah yang Tuhan limpahkan bagi setiap kami. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan, hari yang baru, kesempatan yang baru untuk kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, membuat setiap hati kami, Tuhan melembutkan setiap hati kami, untuk kami boleh melakukan firman-Mu. Firman yang akan kami dengar ini Tuhan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Ibrani 11 ayat 7a. Setelah Adam dan Hawa diusir Tuhan dari Taman Eden, bertahun-tahun kemudian jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat dan hal itu membuat Allah menjadi sedih. Ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, Aku ingin kamu membuat sebuah bahtera. Nuh segera membuatnya. Orang-orang menertawakan Nuh karena di sana tidak ada air untuk bahtera atau bisa disebut kapal kayu yang besar untuk berlayar. Tetapi Nuh terus melanjutkan membuat kapal yang besar itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita menertawakan kita? Kapal kayu yang besar sekali. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh,
Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan. Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras. Sampai-sampai kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Wah, merpati itu membawa pulang sehelai daun zaitun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali dong. Hampir saatnya nih untuk keluar dari kapal. Karena itu berarti air sudah berkurang dari atas bumi. Setelah itu, Nuh menunggu 7 hari lagi, lalu melepaskan kembali burung merpati itu. Dan ternyata burung itu tidak kembali kepada Nuh. Itu berarti dia sudah menemukan tempat untuk bersarang. Nah, maka tahulah Nuh bahwa air di muka bumi sudah kering. Nah, akhirnya Nuh membuka pintu kapalnya. Lalu Tuhan berfirman, Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu, dan istri anak-anakmu, serta segala binatang, agar mereka berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Itu artinya Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah menjagai mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah sekali di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji tidak akan ada banjir seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Wah, Kak Kris, Nuh tuh hebat ya. Dia Banget, taat loh Kak. Kak, meskipun orang-orang di sekelilingnya tuh tidak mendukung dia, bahkan Iya. mentertawakan dia. Makanya itu Kak, coba kalau kita jadi Nuh adik-adik, apakah kita bisa terus taat sama Tuhan walaupun orang-orang di sekeliling kita menertawakan kita? Ya itu Kak. Memang kalau misalnya Tuhan itu sudah ngomong Kak, Tuhan Iya. itu sudah memberi perintah kepada kita, Iya, Kak. kita harus taat. Benar sekali Kak. Walaupun benar itu nggak sekali. mudah, kita Iya. harus taat sama Tuhan. Benar, harus belajar taat ya Kak ya. Iya. Dengar-dengaran apa yang Tuhan katakan kepada kita. Misalnya aja kayak ya kita sekolah lah Kak Iya, ya. heeh. Kan biasanya kalau besoknya mau ujian tuh kita udah belajar nih. Kita udah belajar, Iya. udah ngeliat, udah berusaha semaksimal mungkin. Tapi ketika kita ujian, kita lihat banyak teman-teman kita yang nyontek Kak. Iya. Nah itu godaannya luar Wah, biasa itu iya. Kak. Jangan-jangan Iya. kita ikut nyontek juga Kak. Heeh, makanya, nah di situ tuh iblis bilang, ayo nyontek aja, Nah, nggak apa-apa, nyontek iya, aja atau tuh yang lain teman-teman. juga nyontek, Betul. gitu. Iya. Nah biasanya kalau udah gitu kita tergoda kan Kak, nyontek, nggak. Padahal kita tahu nyontek itu dosa. Betul, nggak boleh Kak Iya. Kris. Iya. Kita tahu kalau kita nyontek itu berarti kita tidak jujur. Iya. Itu berarti kita bikin Tuhan itu sedih. Iya, Dan itu benar. ya kita jadi bodoh Kak. Iya. Karena kita nyontek terus. Iya, nggak mau usah belajar. Ya. Nah, kalau misalnya adik-adik memilih untuk bohong, wah, sudah pasti memilih untuk nyontek itu berarti adik-adik sudah tidak taat. Iya. Dan pastinya waktu adik-adik memilih untuk nggak taat, wah nanti misalnya gurunya nanya, ini kok nilaimu bisa bagus banget ya? Terus curiga, terus tahu kamu mencontek, Wah. wah
Ini tambah panjang nih Benar, ceritanya Kak. iya. Iya, tapi coba kalau adik-adik memilih untuk jujur, Iya, pasti Tuhan berikan hikmat Kak. benar Pasti. sekali Kak. Iya, Iya. pasti Tuhan kasih kepada kalian dan kita semua pengertian. Asalkan kita apa? Kita rajin belajar Iya, ya. betul. Rajin belajar, berdoa dan rajin belajar. Iya, kita pasti pasti Tuhan akan berikan. jadi anak yang hebat. Betul. Iya Kak. Di dalam firman Tuhan, Nuh tuh dikatakan sebanyak 3 kali. Dikatakan dia melakukan tepat seperti yang Tuhan katakan. Oh masa Kak? Iya, Wah. artinya bahwa Nuh itu benar-benar melakukan tepat seperti yang Tuhan katakan. Wah, keren Meskipun banget. keadaan tidak mendukung, keadaannya sulit, sesuatu yang mungkin mustahil buat apa membuat Iya, bahtera. betul. Disuruh buat bahtera sedangkan hujan gak ada. Iya. Tetapi Nuh itu selalu melakukan tepat seperti yang Tuhan katakan, seperti yang Tuhan firmankan dan dia melakukannya Kak. Seperti Berarti itu. sama kayak Tuhan Yesus ya Kak ya. Iya. Jadi waktu nebus kan gini, berarti Nuh itu dia taat karena imannya, Benar. percayanya sama Tuhan bahwa Tuhan punya rencana yang besar untuk dia. Nah, itu dia Kak. Nah, sama kayak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga gitu kan Kak, waktu Iya. menebus dosa kita. Dia memberikan dirinya karena dia taat sampai mati di kayu salib. Jadi Iya. kita bisa bebas dari dosa. Bener. Oh ya Kak, dari tadi kok kita ngomong iman apa sih Kak iman tuh Kak? Adik-adik tahu Iya, nggak? dari tadi kita ngomong itu iman apa? tuh apa sih ya? Ayo tahu nggak? Iman tuh apa? Nggak dengar jawabannya. Ya iyalah. Nah, adik-adik tahu iman itu adalah percaya kita kepada Tuhan. Sekali lagi ya, iman itu adalah rasa percaya kita kepada Tuhan. Percaya yang gimana? Percaya walaupun kita belum melihat apa yang Tuhan rencanakan untuk kita Kak. Iya. Contohnya begini, misalnya kan selalu kalau dengar firman Tuhan, Tuhan menjagai kita, Tuhan melindungi kita. Iya. Emang kita lihat Tuhan Yesus jalan di samping kita? Kak Linda lihat Iya, ada nggak Tuhan Yesus lihat, jalan, nggak lihat nggak Kak. lihat, Kak. Nah, tapi kalau kita beriman sama Tuhan, walaupun kita tidak melihat Tuhan ada di samping kita, Iya. tapi kita percaya bahwa Percaya, Tuhan ada di betul. samping kita, Iya. berjalan bersama kita. Itu Benar namanya sekali, iman. Kak. Iya. Oh, iya. Sama kayak gini juga Kak. Jadi kalaupun misalnya dibilang Tuhan itu melindungi kita, Tuhan menjagai kita. Iya, Kak. Tapi kok kita bisa kecelakaan Kak? Iya, Ayo. itu gimana Kak? Ayo. Oh, oh. Berarti Tuhan nggak melindungi kita. Iya. Kalau misalnya kita sesuatu yang buruk terjadi sama kita, apa Apakah- itu berarti Tuhan itu nggak menjaga kita? Tidak Kak, tidak Enggak. Kak, tidak. Iya. Kalau ada sesuatu hal yang buruk terjadi sama kita, itu berarti Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi. Benar Karena sekali. pasti ada alasannya Kak. Benar, ada sesuatu yang baik. Iya, itu yang betul, bisa yang kita baik. lihat ya. Sama kayak Kak Grace tadi yang nginjak itu, Iya. karena Kak Grace kan nggak taat, jadi Tuhan izinkan Kak Grace untuk ini Nginjek, kena itu supaya Kak Grace belajar untuk menjadi lebih taat. Nah gitu adik-adik, itu Iya. namanya iman, Iya. gitu Kak. Oh ya, kita baca dulu ya Kak Oh, ya. ayatnya ya Kak Oke, ya. oke. Ya, kita baca dulu ayatnya ya. Ada 3 jenis iman yang lebih menyenangkan Tuhan. Iya, ayo Kak, baca Yaitu di mana iman Kak? yang hidup dan bertindak. Kita baca dalam Yakobus 2. Ayo adik-adik keluarkan ayat Alkitabnya ya. 14 sampai 17. Ya. Ayat 14 sampai 17. Oke. Ya. Ya. Kita baca ya. Oke. Kita baca Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan 17. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Wah, jadi kita nggak bisa percaya aja sama Tuhan. Misalnya aku percaya dia sama Tuhan Yesus, itu berarti kita langsung selamat. Nggak gitu ya Kak ya? Harus ada perbuatan juga. Iya. Oh gitu. Emang perbuatan yang kayak gimana sih Kak? Perbuatan yang kita harus berani tampil beda. Oh berani tampil Iya, beda? Harus berani tampil beda. Kayak Ya gimana seperti itu, Kak? tadi. Kalau yang lain mencontek, Hah? kita jangan Oh kita nggak boleh mencontek. Kalau yang lain bohong, kita jangan
berbohong. Iya, Kalau kita yang harus lain berani jujur. sama orang tuanya, kita jangan berani sama orang tua kita. Oh, berarti kalau teman-teman kita maki-maki, suka meso-meso, kita Ya, nggak boleh, Kak? jangan, nggak usah ikut-ikutan. Kita harus berani tampil Beda. Terus kalau misalnya karena itu terus kita diejek, Kak. Ih, kamu kok gitu sih? Nggak ikut-ikutan miso nggak apa-apa. Nggak apa-apa, biarkan saja. Karena kita mau tampil beda berarti kan tidak ikut kebanyakan yang hal-hal yang tidak baik tidak harus kita ikutin. Ya, Berarti karena kita mau tampil beda. Berarti kita harus taat sama Tuhan dong, Kak. Iya, harus lebih taat sama Tuhan, Kak Grace. Jangan kita ikut-ikutan hal yang nggak benar. Oh, gitu. Seperti itu. Tapi Kak, kayaknya ya untuk jadi taat itu, untuk jadi tampil beda itu sulit kalau nggak ada yang bantu kita, Roh Kudus, Kak. Iya, Sulit, makanya Kak, kita harus dengar-dengaran apa yang Roh Kudus tuntun buat kita. Kalau Roh Kudus sudah mengingatkan kita, Roh Kudus menuntun kita harus dengarkan. Kita harus jangan mengeraskan hati, nggak mau dengerin Roh Kudus. Jangan ya, karena Roh Kudus itu yang menuntun jalan kita menuju di dalam kebenaran. Nah, Roh Kudus itu biasanya yang bisik-bisik dalam hati kita itulah adik-adik. Iya, Biasanya misalnya kita. ada yang ngingetin, jangan, itu dosa. Jangan, itu nanti dimarahin mama. Jangan. Nah, itu namanya Roh Kudus lagi mengingatkan kita. Iya. Kalau kita dengar-dengaran terus, kita akan terbiasa untuk mengatakan yang benar, Iya, untuk Kak jujur, untuk taat sama Tuhan. Tapi kalau kita nggak ngikutin Roh Kudus terus kita biasa bohong, wah kebiasaan bohong akhirnya, iya. Kak, nutupin bohong yang satu, nanti bohong lagi. Bohong jadi biasa, mencontek jadi biasa, Betul. berani sama orang tua jadi biasa. Terus apa bedanya kamu sama orang-orang yang lain coba? Nggak Iya. nunjukin kalau kamu anak Tuhan dong. Iya, kan, kita Kak, harus ya? tampil beda, menunjukin karakter Kristus itu ada dalam diri kita, Amin. menunjukin bahwa Yesus itu ada hidup di dalam diri kita. Betul. Iya. Oke, kalau gitu berarti hari ini kita belajar yang pertama, kita belajar ketaatan. Iya, benar, Kak Grace. Kita lihat Nuh ya sama Tuhan Yesus. Iya, betul. Terus habis itu yang kedua kita belajar tentang apa itu iman. Iya, benar. Tapi yang ketiga kita juga belajar kalau iman itu kita percaya saja nggak cukup. Iya, Percaya sama Tuhan Yesus saja tidak cukup, tapi kita harus memperlihatkan hidup kita yang serupa dengan Kristus, Tuhan Yesus dan iya. menyenangkan hati Yesus gitu ya, Kak, Oke, ya. gitu, Kak. Wah, Iya. amin ya. Iya. Diberkati banget ya sama Amin firman-Nya. ya, benar. Firman Tuhan hari ini biarlah memberkati setiap kita ya, adik-adik ya. Iya. Dan sekarang saatnya Apa, Kak? Prakarya. Nah, sekarang kita saksikan prakaryanya ya adik-adik ya. Oke, silakan. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Nia. Hari ini kita akan buat prakarya sebuah perahu. Bahan yang dibutuhkan: kertas, krayon, gunting, dan juga spidol. Oke adik-adik, kita mulai ya. Pertama, kita lipat dulu sebuah kertasnya. Jadi perahunya ini bisa diwarna ya adik-adik. Sekarang kita buat hewannya dari sisa HPS yang tadi. Setelah kita gambar, kita potong ya adik-adik. Sapinya kita masukkan ke dalam perahu. Dan di sini kita tulis super kebenaran. Seperti
seperti ini adik-adik. Hewannya boleh dikreasi masing-masing ya. Sekian dari kakak. Tuhan memberkati.